Halo anak-anak, kembali lagi bersama Bapak. Kita hari ini akan belajar mengenai pembagian pada perpangkatan. Ini merupakan topik kelanjutan dari yang sudah kita pelajari sebelumnya ya. Jadi siapkan diri kalian, siapkan buku catatan kalian, catat hal-hal yang perlu dicatat. Oke, jadi jangan hanya sekedar menonton. Oke. Bapak akan sedikit mengingatkan dulu mengenai definisi. Nah, definisi eksponen kan perkalian berulang. Itu A pangkat N sama dengan A kali A sebanyak N. Ya kan? Kita udah memahami itu semua. Lalu sifat-sifat yang ada, kita udah belajar A pangkat 1 sama dengan A. Iya. A pangkat 0 sama dengan 1. Ya sudah. A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Ini sudah ya. Lalu ini belum. Ini yang akan kita pelajari pada hari ini. Lalu ini sudah ya. Ini dibalik aja. Kita belajarnya dari A kali B dalam kurung pangkat N sama dengan A pangkat N dikali B pangkat N ya. Ini sudah. Ini kita akan pelajari pada hari ini. Ini sudah sifat yang ini. Lalu sifat yang ke-8 ini kita akan pelajari pada pertemuan selanjutnya. Oke. Nah, di sini penyebutannya ya, di mana A merupakan basis atau bilangan pokoknya. Oke. Lalu ini persamaan eksponen. Ini kita akan pelajari setelah kita sudah menyelesaikan pembahasan kita mengenai sifat-sifatnya. Seperti itu. Oke. Lanjut. Nah, coba kalau kita bayangkan sebentar ya. Kalau eksponen ini tidak ada di kehidupan kita, atau Tuhan tidak menciptakan eksponen ini, ilmu matematika dalam hal eksponen ini, kira-kira apa yang terjadi? Coba pikirkan sebentar. Pasti banyak hal ya yang akan terjadi, perubahan pasti ada. Karena setiap hal yang diciptakan oleh Tuhan itu memiliki tujuan dan maksudnya. Entah dari hal sekecil apapun, mungkin menurut kita itu nggak berguna, tapi padahal sebenarnya itu ada tujuannya. Seperti itu ya. Jadi untuk itu Bapak mau kalian coba pikirkan jika di dalam kehidupan kita tidak ada pembagian pada perpangkatan ini, apa yang akan terjadi? Ya, tuliskan jawaban kalian di kolom komentar link video di Google Classroom kalian. Jadi kan ada link, lalu di kolom komentar link tersebut ya. Oke. Silakan komen di situ. Oke. Bapak langsung lanjut ke pembahasan materi kita. Jadi hari ini kita akan mengidentifikasi dan menentukan pembagian pada perpangkatan, serta kita akan melihat contoh penyelesaiannya. Oke. Pembagian pada perpangkatan. Kalian sudah ya mengerjakan ini pada identifikasi tadi. Jadi kalau kita perhatikan ulang, ini kan 2 pangkat 5. Kita tuliskan, jabarkan 2 kali 2 kali 2 sebanyak 5 kali dan 2 pangkat 3. Ini kan bisa di perkalian kita yang operasi pembagian. Ini 2, coret, 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 coret. Sisa 2 kali 2. 2 kali 2 ini kan 2 pangkat 2. Jadi coba perhatikan dari sini ke sini ya. Dari sini ke sini. Bapak pengen kalian perhatikan. Ayo coba apa yang bisa didapatkan. Oke, Bapak punya contoh lagi di selanjutnya. Sama
Ini juga coba perhatikan. Nih, ini dari sini ke sini. Kalau dalam operasinya Bapak yakin kalian udah bisa ya penjabarannya. Oke, udah. Perhatikannya 3 pangkat 6 dibagi 3 pangkat 2. Lalu ini hasilnya 3 pangkat 4 sama dengan 3 pangkat 6 kurang 2. Yuk, perhatikan. Oke. Apa yang bisa didapatkan? Oke. Nah, kita bisa mendapatkan ya, dimana 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 5 dikurang 3 sama dengan 2 pangkat 2 sama dengan 4. Ini langsung ya. Jadi bisa kita simpulkan sifatnya secara langsung, kelihatan jelas ya sifatnya berdasarkan identifikasi kita yang tadi juga, yakni A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N. Ini jelas ya. Tadi udah terbukti, udah kita buktikan juga dari identifikasi dan beberapa yang udah Bapak bahas. Seperti itu. Jadi ini dicatat, ini poin penting, ini salah satu sifatnya dan pembuktiannya udah kita identifikasi tadi di kegiatan kalian juga. Oke, Bapak lanjut aja. Nah, kalian juga tadi identifikasi jika basis antara yang atas sama bawahnya itu berbeda, ya kan? Nah, seperti ini kan tadi kalian kerjakan bentuknya soalnya kan. Jadi 2/5 dalam kurung pangkat 2. Wah, ini beda basisnya ya. Jadi ini sama halnya seperti dalam kurung dalam kurung A kali B. Ini bentar. Sama halnya seperti pangkat M, ya kan? Seperti sifat itu ya. Kalian ini coba ingat sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Tapi ini dalam bentuk pembagian. Ini kan perkalian. Ya, jadi ini 2 per 5 pangkat 2. Jadi dia mendapatkan masing-masing pangkat 2 pangkat 2. Kalau dijabarkan jadi 2 jadi 2 kali 2 5 kali 5 kan dia dimasukkan ya nanti ini. Nah, jadinya 2 pangkat 2 5 pangkat 2 lalu kita sederhanakan lagi menjadi 4/25. Sama seperti ini juga, dia kan basisnya berbeda. Kita masukkan tiganya di masing-masing basis, lalu dimasukkan, dijabarkan, dituliskan untuk eksponennya, lalu dapatlah. Oke. Jadi bisa ya. Jadi 2/3 ini kan dikalikan sebanyak 3 kali. Bisa disebutkan kayak gitu juga. Jadi dia 1, 2, 3. Kan dia pangkat 3 kayak gitu. Jadi 2/3 ini kita misalkan juga sebagai A pangkat 3 bisa. Lalu jadi A kali A kali A kali A kali A. Nah, lalu A-nya diganti jadi 2/3 juga sama aja. 2/3 kali 2/3 kali 2/3. Oke. Jadi ini sebenarnya mudah sekali masih. Jadi terus apa yang bisa kita dapatkan? Nah, ini bisa kita dapatkan. Nah, ini A per B
dalam kurung pangkat N sama dengan A pangkat N sama dengan B pangkat N. Oke. Sejauh ini bisa ya dimengerti. Oke. Nah, tidak hanya itu. Pembagian pada perpangkatan ini itu juga bisa diterapkan pada sifat eksponen lainnya ya. Jadi setiap sifat dari eksponen ini itu berhubungan satu sama lain. Dia tidak terpisah ya. Jadi sifatnya ini tidak terbagi-bagi. Jadi ini satu kesatuan ya. Gitu. Ini contohnya seperti ini. Nah, A per B pangkat N sama dengan A pangkat N per B pangkat N. Ini kita udah tahu lah ini. A per B pangkat M dikali A per B pangkat N. Nah, ini kan sama kan dengan sifat yang sebelumnya. Di sini khususnya ya. Lalu ini pembagian. Oh, ini yang awal tadi yang kita bahas. Pengurangan pada pangkat. Lalu ini yang pangkat dipangkatkan, jadinya dikalikan ya. Jadi ini bisa kita terapkan. Silakan dicatat. Oke. Nah, untuk lebih jelasnya nanti ini kita akan coba bahas di contoh penyelesaian dan latihan soal. Oke. Nah, oke, sekian. Terima kasih dari Bapak. Silakan bertanya pada forum diskusi yang telah disediakan di Google Classroom kalian. Jadi bagi yang kurang paham bisa langsung tanyakan di situ. Di situ kan tulisannya berikan jawaban, yaitu anggap sebagai kalian memberikan pertanyaan kalian. Lalu teman kalian juga bisa menanggapi apa yang kalian tanyakan. Bagi teman yang udah paham ya. Lalu kalau yang belum paham silakan aktifkan grup forum diskusi itu. Oke. Jadi Bapak tunggu respon kalian di forum diskusi yang telah disediakan. Sekian, terima kasih. Tuhan memberkati.